Kali ini kita bahas satu topik yang rasanya semua orang pernah punya, yaitu prasangka. Nah, seperti biasa, sebelum kita bahas lebih jauh, lebih dalam ke dalam teori-teori seputar prasangka, kita perlu tahu definisi prasangka. Nah, apa itu prasangka? Jadi, prasangka ini berasal dari kata praejudicium. Artinya adalah menilai berdasarkan pengalaman-pengalaman dan keputusan-keputusan yang pernah kita alami. Nah, kalau pengertian umumnya, prasangka adalah pandangan atau penilaian negatif kepada orang lain tanpa dasar faktual. Atau bahasa sederhananya adalah menuduh orang tanpa dasar fakta. Nah, prasangka ini adalah kombinasi dari 3 unsur ya, yaitu perasaan, keyakinan, dan dorongan untuk bertindak. Dan perlu digarisbawahi, prasangka ini umumnya dikonotasikan kepada yang negatif atau yang buruk. Nah, di dalam agama Islam ada ayat yang membahas tentang prasangka ini, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, di surah ini disebutkan atau dibahas prasangka itu disebut sebagai zon. Dan prasangka ini punya kecenderungan untuk diikuti dengan yang namanya tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian setelah tajasus, orang itu akan cenderung menggibah atau melakukan pergunjingan, ngomongin orang. Nah, kenapa sih kita perlu membahas prasangka? Karena yang perlu digarisbawahi adalah cara pikir kita menentukan karakter. Dan karakter ini nantinya akan menentukan jalan hidup kita. Nah, cara pikir keledai misalnya, itu akan lebih memilih jerami daripada emas. Sedangkan cara pikir babi itu akan cenderung memilih lumpur, air kotor dibandingkan dengan air bersih. Nah, makanya kita nggak perlu kagetan, nggak perlu heran dengan perilaku orang lain. Karena itu dilandasi oleh cara pikir masing-masing. Jangan heran kalau apa yang dilakukan orang lain jauh berbeda, jauh dari yang kita bayangkan, jauh dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita yakini. Karena antara jalan pikir kita dan jalan pikir orang lain itu berbeda, karena kita punya prinsip sendiri, kita punya pegangan sendiri, dan orang lain punya pegangan sendiri dan cara pikirnya sendiri. Nah, itulah yang akan menentukan karakter dan kemudian menentukan perilaku, menentukan cara hidup seseorang. Nah, ada perbedaan antara prejudgment dan prejudice. Bedanya apa? Prejudgment itu masih bisa diubah, masih bisa diluruskan. Kalau prejudice itu sudah kaku, sudah mentok, tidak bisa diubah lagi. Nah, kondisinya perbedaannya adalah, nah gambarannya begini, ketika kita sudah memegang suatu sangkaan, tapi kemudian kita menemukan bukti yang membantah sangkaan kita. Kemudian kita memperbaiki, meluruskan persangkaan kita, dan kita mempercayai berpikir sesuai dengan bukti yang terpampang di depan kita. Nah, itu namanya prejudgment. Tapi kalau dengan bukti-bukti yang nyata itu kita masih kekeh dengan pandangan atau sangkaan kita sebelumnya, kita tidak mau memperbaiki, mengoreksi sangkaan kita, itulah yang dinamakan dengan prejudice atau prasangka. Nah, kita bahas tentang pemicu prasangka. Jadi ada beberapa penyebab yang bisa memicu munculnya prasangka. Yang pertama adalah teori social learning. Jadi ini adalah perilaku yang dibentuk dari mengamati, mempelajari, dan meniru cara hidup masyarakat. Kita mempelajari apa yang ada di sekeliling, kita melihat bagaimana masyarakat berpikir, bagaimana masyarakat berperilaku, kemudian kita meniru apa yang sudah menjadi sesuatu yang umum di masyarakat. Nah, termasuk juga dalam hal berprasangka. Ketika berprasangka itu menjadi sesuatu yang umum di masyarakat, maka kita cenderung untuk meniru cara pikir tersebut, cara perilaku tersebut. Nah, di dalam teori social learning ini ada yang namanya unsur konformitas, yaitu kita mengikuti apa yang sudah berlaku, apa yang dianggap wajar di masyarakat, mengikuti, mempelajari, dan mempraktekannya supaya kita disukai, diterima, dihargai di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah stereotype, yaitu cara berpikir menggeneralisasi. Cuma karena kita melihat beberapa sampel orang dari kelompok tertentu, dari daerah tertentu melakukan hal yang sama berulang kali, kita jadi menyimpulkan, menggeneralisasi bahwa orang dari kelompok tersebut sudah pasti begini, orang dari daerah tersebut sudah pasti begini. Misalkan kita kenal
orang dari daerah tertentu yang sering kali melakukan aksi kriminal, misalkan begal, maka kita melakukan stereotyping bahwa orang dari daerah tersebut sudah pasti nggak jauh-jauh dari aksi begal. Atau mungkin orang dari kelompok tertentu, dari daerah tertentu ini seringkali berbicara secara kasar, tidak bisa bicara secara baik-baik, secara pelan. Nah, kita stereotyping bahwa orang dari daerah tertentu pasti bicaranya kasar, ngomongnya nyolot, nggak bisa diajak diskusi secara kepala dingin, secara baik-baik. Yang ketiga adalah kategorisasi. Jadi ini cara pikir yang mirip dengan stereotype tadi. Nah, pada dasarnya kategorisasi atau mengklasifikasikan ini bermanfaat untuk memudahkan kita dalam berpikir ya. Jadi yang disesuaikan dengan ciri yang sama-sama cirinya ini dikelompok-kelompokkan. Nah, tapi pada sisi lain, ini kalau tidak hati-hati menyebabkan kita jatuh atau terpleset kepada tindakan prasangka. Yang keempat adalah self-serving bias. Ini mudahnya adalah membesar-besarkan atau mengagung-agungkan diri sendiri. Jadi ada kecenderungan kita selalu merasa benar, merasa diri ini baik, merasa diri ini sempurna, dan menyalahkan kondisi eksternal ketika sesuatu terjadi di luar kehendak kita. Kita selalu menyalahkan orang lain, kita selalu memuji, membagus-baguskan, mengagung-agungkan diri kita sendiri. Kalau ada hal baik yang terjadi, berarti itu dari saya, dan kalau ada hal buruk terjadi, berarti itu salah Anda, salah pihak eksternal, salah orang lain. Nah, itu adalah ciri dari self-serving bias. Nah, prasangka ini nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa dianggap sepele ya, karena pada titik tertentu, pada level tertentu, ini bisa mendorong seseorang melakukan sesuatu yang ekstrim ya. Nah, kita akan pelajari bahas 5 level prasangka ya. Yang pertama adalah antilokusi. Ini adalah level dari penghinaan secara verbal. Jadi kita memberi julukan yang buruk-buruk, melakukan hinaan fisik, mencemooh, bullying, menghujat, dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika kita melakukannya di dunia maya atau di dunia medsos. Yang kedua adalah avoidance, yaitu penghindaran. Ini berupa menarik diri, menjauhi, menghindari komunikasi, menutup komunikasi, enggan bertemu dengan seseorang atau pihak tertentu. Itu ada di level kedua dari prasangka. Yang ketiga, diskriminasi. Kalau di level sebelumnya ada sikap atau perilaku yang ada unsur menyakiti tapi masih level yang halus, nah ini sudah semakin kerasa. Mendiskriminasi ini akan menyulitkan orang lain karena kita memilih, kita menentukan, mengontrol orang lain siapa yang berhak mendapat perlakuan apa, siapa yang berhak mendapat perlakuan baik, dan siapa yang tidak berhak mendapat perlakuan baik. Yang keempat adalah serangan fisik. Ini levelnya sudah sangat terlihat sebagai suatu tanda untuk perang terbuka. Jadi sifatnya sudah berupa misalnya penganiayaan yang menyakiti dalam bentuk fisik ya. Level yang kelima adalah genosida. Jadi ini adalah level yang paling ekstrim, paling tinggi, yaitu pembunuhan secara massal, bisa dibilang juga sebagai pembersihan etnis. Jadi prasangka pada level tertentu bisa menyebabkan suatu bangsa, suatu etnis itu hilang di muka bumi. Nah, meskipun prasangka ini kecenderungannya negatif atau buruk, tapi ternyata ada juga keuntungan dari prasangka ini. Nah, apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah penegasan status kita di kelompok. Nah, jadi ketika suatu kelompok itu sudah menormalisasikan prasangka, menganggap prasangka sebagai suatu yang lumrah, dan kita turut melakukan prasangka, itu adalah sebuah deklarasi, sebuah penegasan bahwa kita bergabung, kita setuju untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Yang kedua adalah menguatkan ikatan kita di dalam suatu kelompok. Jadi materi prasangka itu bisa menjadi suatu garis batas, garis pemisah yang jelas antara kelompok kita dan kelompok mereka. Dengan turut melakukan prasangka, kita sudah menegaskan, memantapkan diri, gabung, menjadi bagian dari kelompok ini, dan semakin menjauh, semakin berjarak, semakin terpisah dengan suatu kelompok yang lain. Nah, tapi perlu digarisbawahi,
Kedua manfaat tadi, penegasan status di kelompok dan menguatkan ikatan sosial itu tidak harus dilakukan dengan prasangka ya. Artinya masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan dua manfaat tadi. Nah, kalau sudah tahu ada cara lain yang bisa kita lakukan, maka sebisa mungkin kita menghindari prasangka ya. Tanpa melakukan prasangka, kita masih bisa kok untuk mendapatkan dua manfaat tadi, menegaskan status kita di masyarakat atau di kelompok, serta mempererat ikatan sosial kita di dalam suatu masyarakat. Nah, dibanding keuntungan atau manfaatnya, jauh lebih banyak kerugian yang ditimbulkan akibat prasangka ini ya. Yang pertama adalah melahirkan emosi negatif. Nah, berpikiran secara negatif atau berprasangka itu cenderung melahirkan perasaan-perasaan negatif seperti rasa kecewa, rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memunculkan trust issue. Nah, prasangka yang tanpa didasari oleh fakta ini bisa memicu rasa ketidakpercayaan, menumbuhkan rasa ketidakpercayaan yang pada level tertentu, pada titik tertentu itu bisa merusak kebersamaan yang sudah terbangun selama ini. Yang ketiga adalah memicu beban. Nah, berpikiran negatif kepada orang lain ini akan mendorong kita terus-menerus berpikiran negatif dan juga mendorong emosi-emosi negatif itu muncul. Nah, itu semua akan menjadi beban yang terus kita bawa sampai kita bisa berhenti untuk berpikiran negatif kepada orang lain. Yang keempat adalah mendorong konflik. Nah, berprasangka ini bisa memunculkan mindset menang kalah. Kita punya kecenderungan untuk memikirkan rencana-rencana, apakah itu untuk mengalahkan orang lain, apakah itu untuk membalas orang lain, padahal dasarnya adalah sesuatu yang tidak berdasarkan pada fakta. Tapi kita sudah berjalan terlalu jauh memikirkan rencana-rencana, ingin melakukan sesuatu balasan, ingin mengalahkan kepada orang lain. Yang kelima adalah lingkungan negatif. Nah, jadi prasangka ini jangan dikira cuma berpengaruh pada diri sendiri. Ini akan turut mempengaruhi nuansa atau atmosfer di sekeliling ya. Jadi pikiran negatif kita itu akan menular pada orang lain, sekeliling akan terpengaruh dengan pikiran negatif yang kita munculkan, yang kita hasilkan, dan lingkungan itu akhirnya diisi atau dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang berupa prasangka yang tanpa didasari oleh fakta. Yang terakhir adalah menghambat pengembangan diri. Nah, berprasangka pada level tertentu ini bisa menyibukkan diri kita untuk terus-menerus memikirkan orang lain, memikirkan apa yang kita sangkakan, memikirkan pikiran-pikiran negatif yang sudah kita munculkan. Dan karena terlalu sibuk itu, kita jadi lupa untuk mengurusi diri sendiri. Kita lupa untuk beraktivitas, kita lupa untuk mengembangkan diri kita sendiri. Kita hanya sibuk untuk melakukan, mengulang-ulang pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah, topik ini nggak kalah menarik ya, bahwasanya prasangka itu tidak melulu dilakukan terhadap orang lain. Prasangka itu juga bisa menuju atau diarahkan kepada diri kita sendiri. Ada banyak sekali bentuk prasangka terhadap diri kita sendiri. Yuk kita bahas ya. Yang pertama adalah prasangka bahwa diri kita ini tidak berguna. Prasangka ini bisa dilawan atau disingkirkan dengan berpikir bahwasanya mungkin saja usaha kita yang belum optimal, mungkin saja kita yang belum cukup usaha untuk memaksimalkan potensi atau fasilitas yang diberikan oleh alam. Prasangka yang kedua adalah merasa bahwa diri ini sudah mandek, sudah tidak mungkin lagi berkembang. Nah, ini bisa dilawan atau disingkirkan dengan cara meyakini bahwa diri kita ini sebenarnya adalah paket potensial. Kita bukan paket jadi. Manusia itu dikasih macam-macam potensi. Jadi kita pengen menjadi apa, kita pengen menggapai apa, kita bisa melakukannya. Kita bisa mempelajari segala hal karena yang di atas itu sudah memberi kita macam-macam potensi. Tinggal kita gali, kita dorong mana yang mau kita tonjolkan. Prasangka yang ketiga adalah merasa diri ini tidak mampu melewati tantangan hidup.
Nah, ini bisa dilawan dengan cara menjalani dulu aja. Karena anggapan atau kekhawatiran kita tidak bisa menjalani tantangan-tantangan, ujian-ujian ke depan itu adalah sebuah prasangka, itu belum kejadian. Nah, melawannya adalah bagaimana kita menjalani dulu, kita lakukan apa yang ada di hadapan kita hadapi, kita jalani, sama halnya dengan apa yang sudah kita capai sejauh ini. Dulunya mungkin kita berpikir, kita ragu pada diri kita, apakah kita bisa melakukan banyak hal. Tapi ternyata terbukti kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa berbuat banyak, kita bisa hidup sejauh ini, memberi manfaat sejauh ini kepada banyak orang. Nah, kuncinya adalah kita menjalani dulu saja, kita hadapi dulu saja apa yang ada di hadapan kita. Kita buang jauh-jauh prasangka atau kekhawatiran atau rasa pesimis bahwa kita tidak mampu menghadapi tantangan yang ada di depan. Prasangka yang keempat adalah merasa tak bakal sukses karena terlalu sering mengalami kegagalan. Nah, ini bisa dilawan dengan melihat bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat umum. Semua orang pernah mengalami kegagalan dengan levelnya masing-masing. Anak kecil akan mengalami kegagalan, orang tua, orang dewasa, orang lansia, dan semua orang sudah pernah mengalami kegagalan. Nah, makanya kegagalan itu bukan sebuah alasan bahwa kita tidak akan pernah merasakan yang namanya berhasil. Seorang tukang kebun bisa saja gagal untuk merawat menumbuhkan tanamannya. Seorang dokter spesialis bisa saja gagal atau tidak berhasil menyembuhkan penyakit pasiennya. Nah, ini bukan dalam rangka mewajarkan kegagalan, tapi ini sebagai pendorong bagi kita. Yang penting adalah kita memberikan yang terbaik, usaha terbaik, memberikan yang paling bagus dari yang kita mampu, dan tidak melihat sebuah kegagalan sebagai suatu kutukan ya. Bahwasanya orang umum mengalami kegagalan, dan walaupun sudah sering gagal, tapi bukan berarti tidak akan meraih kesuksesan. Prasangka kelima adalah merasa kekurangan diri tak bisa lagi diperbaiki. Nah, ini adalah prasangka yang cukup fatal ya. Jadi ini bisa dilawan dengan cara mengedepankan pikiran bahwa siapa sih orang yang bisa dibilang sempurna? Apakah ada orang yang sempurna? Apakah ada orang yang tidak punya kekurangan diri? Nah, orang-orang besar, orang-orang yang kita lihat sukses, pebisnis, pengusaha, artis, politisi, dan lain sebagainya, apakah mereka tidak punya kekurangan? Apakah mereka orang yang sempurna? Nah, jawabannya pasti semua orang itu punya kekurangan, dan setiap kekurangan, setiap kesalahan itu bisa kita perbaiki, bisa kita antisipasi. Dan kita pasti kenal yang namanya kesempatan kedua atau second chance ya. Jadi seberapapun seseorang itu punya kekurangan, pernah melakukan kesalahan, kita bisa memulai dengan awal yang baru, kita mulai dengan nafas baru, semangat baru, kita memulai kehidupan yang baru, menggapai proyek-proyek baru, pekerjaan baru, menggapai impian-impian yang baru dengan ya memang tidak meninggalkan kesalahan yang lalu, kekurangan yang lalu, tapi kita berusaha memperbaiki, kita belajar, kita melihat sesuatu yang lebih positif ke depannya.